slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, crash di MotoGP Thailand, duel sengit dengan Francesco Bagnaia berakhir di gravel. Balapan MotoGP Thailand memberikan drama penuh ketegangan yang berakhir tragis bagi Marc Marquez. Pembalap utama Gresini Racing itu mengalami insiden saat memperebutkan posisi terdepan dengan rivalnya, Francesco Bagnaia dari tim Ducati, dalam kondisi balapan basah. Setelah duel sengit di sirkuit basah Chang International, nasib sial menimpa Marquez ketika ia tergelincir dan jatuh di tikungan 7, hanya beberapa meter dari Bagnaia. Meski berhasil mengangkat motornya dan melanjutkan balapan, Marquez akhirnya finish di posisi ke-12, jauh dari harapan podium yang telah ia bangun sejak awal. Sejak lampu hijau dinyalakan, Marquez dan Bagnaia langsung menunjukkan persaingan ketat untuk posisi pertama. Marquez, yang memiliki reputasi sebagai pembalap tangguh di lintasan basah, tampak percaya diri di atas Desmosedici GP23 miliknya. Sepanjang putaran awal, ia dan Bagnaia saling adu kecepatan, dan mengatasi tantangan lintasan yang licin akibat hujan deras. Kedua pembalap ini terus memperlebar jarak dengan rombongan di belakang, menjadikan duel mereka sebagai sorotan utama balapan. Namun, pada putaran ke-14, tragedi tak terduga terjadi. Saat mencoba mendekati Bagnaia di tikungan 7, Marquez kehilangan kendali bagian depan motornya, mengakibatkan insiden low side yang menyeretnya keluar lintasan, dan berakhir di gravel. Marquez, yang terlihat frustasi, dengan cepat berusaha membangunkan Desmosedici GP23 miliknya, mencoba kembali masuk ke lintasan, dan melanjutkan balapan meski waktu berharga telah terbuang. Momen dramatis ini menguras energi Marquez yang sebelumnya telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah crash tersebut, Desmosedici GP23 yang dikendarainya tidak mampu tampil seagresif sebelumnya. Hal ini membuat Marquez kesulitan mengejar ketertinggalan dari rombongan utama, dan akhirnya harus puas finish di posisi ke-12. Meski begitu, ia mendapatkan apresiasi atas tekadnya untuk menyelesaikan balapan hingga akhir. Insiden ini menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak, termasuk bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Dall'Igna, yang sejak awal telah mencermati perkembangan Marquez dan Desmosedici GP23 di musim ini, mengungkapkan kecurigaan bahwa insiden tersebut bisa saja terkait dengan masalah teknis yang disengaja. Menurut Dall'Igna, performa Desmosedici GP23 Marquez kali ini terlihat sedikit berbeda dari biasanya, terutama setelah Marquez kembali ke lintasan pasca crash. Kejadian ini tentu saja aneh, terutama dengan performa Marc yang sangat kuat di kondisi lintasan basah. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghambatnya setelah crash, ujar Dall'Igna. Ia menambahkan bahwa kecelakaan ini menjadi tanda tanya besar, mengingat Marquez terkenal handal di lintasan basah, dan mampu mengelola traksi dengan sangat baik. Spekulasi ini mencuat karena Marquez kerap menjadi ancaman bagi para pembalap Ducati GP24 di musim ini. GP23 yang ditungganginya beberapa kali mampu tampil cepat, bahkan lebih cepat dari GP24 yang digunakan Bagnaia dan Jorge Martin. Kondisi ini memunculkan teori konspirasi bahwa Ducati mungkin memiliki misi tersembunyi terkait Marquez yang justru mendominasi di lintasan basah, sementara seharusnya GP24 memiliki keunggulan teknis yang lebih baik. Meski demikian, belum ada bukti konkret yang mengarah pada sabotase. Dari pihak Gresini Racing dan tim teknis Ducati sendiri, belum ada pernyataan resmi yang mendukung atau menolak dugaan tersebut. Marquez, dalam pernyataan singkat setelah balapan, menyebutkan bahwa ia telah berusaha maksimal, dan merasa kecewa dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Saya mencoba menahan traksi di tikungan 7, tetapi saat itu saya benar-benar kehilangan grip bagian depan. Kami perlu memahami apa yang terjadi pada motor setelah crash, karena memang terasa sedikit berbeda, kata Marquez. Hasil ini tentu saja merupakan pukulan bagi Marquez, yang sejak awal musim telah menunjukkan performa luar biasa di Gresini Racing dengan motor GP23. Kegagalannya di Thailand memperkecil peluangnya untuk memperbaiki posisi di klasemen musim ini, terutama setelah beberapa penampilan impresif di balapan sebelumnya. Marquez masih memiliki sisa musim untuk mengejar posisi di klasemen, tetapi insiden di Thailand ini akan menjadi pelajaran berharga baginya, dan tim dalam menghadapi sirkuit dengan kondisi yang menantang. Para penggemar MotoGP pun mengapresiasi semangat Marquez yang tetap melanjutkan balapan meskipun mengalami insiden. Hal ini menunjukkan dedikasinya sebagai pembalap dan kemauan untuk mengatasi tantangan besar. Dengan kondisi motor yang tidak lagi sempurna pasca crash, finish di posisi 12 adalah pencapaian tersendiri bagi Marquez, yang kini menjadi ikon keberanian di lintasan MotoGP.
Drama di MotoGP Thailand ini menambah warna dalam perjalanan musim ini, khususnya rivalitas antara Marquez dan para pembalap Ducati. Meski harus pulang dengan tangan kosong dari podium, hanya mendapat tambahan 4 poin, Marquez tetap menunjukkan karakter tak kenal menyerah yang disegani banyak penggemar. Sementara itu, kecurigaan dalinya mengenai kemungkinan sabotase masih menjadi perdebatan yang menarik, dan para penggemar kini menantikan aksi balas dendam Marquez di balapan berikutnya. Hasil sprint race MotoGP Thailand 2024, Enea Bastianini tak tertandingi, Marc Marquez gagal naik podium. Pada sprint race MotoGP Thailand yang berlangsung pada Sabtu, pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, tampil mendominasi, dan berhasil merebut posisi terdepan tanpa mampu ditandingi oleh rival-rivalnya. Kemenangan gemilang ini membuat Bastianini kembali membuktikan potensinya di atas lintasan, sementara Marc Marquez, dari tim Gresini Racing harus merelakan podium yang nyaris diraihnya. Sesi balapan dimulai dengan persaingan ketat antara para pembalap terdepan, termasuk Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Begitu lampu hijau menyala, mereka langsung memacu motor masing-masing demi memperebutkan posisi puncak. Para pembalap Ducati menunjukkan keunggulannya sejak awal, sementara Marquez yang memulai dari posisi ketiga terlihat cukup percaya diri mengincar podium. Dalam beberapa lap pertama, persaingan terlihat sangat intens. Francesco Bagnaia dan Jorge Martin bersaing ketat di barisan depan, memacu kecepatan masing-masing untuk bisa memimpin. Namun, momen kunci terjadi ketika Bastianini, yang tampak lebih percaya diri, berhasil menyalip keduanya dengan manuver cemerlang. Manuver tersebut membuatnya memimpin balapan, dengan Bagnaia, Marquez, Pedro Acosta, dan Martin berusaha keras mengejar ketertinggalan. Di tengah ketatnya persaingan, Pedro Acosta, pembalap dari Gas Tech 3, mengalami crash di tikungan ketiga pada lap keempat. Insiden ini terjadi ketika Acosta mencoba menekan untuk mempertahankan posisinya, namun kehilangan kontrol dan tergelincir keluar lintasan. Acosta terpaksa mundur dari balapan, meninggalkan 4 pembalap terdepan Bastianini, Bagnaia, Marquez, dan Martin dalam pertarungan semakin ketat untuk meraih posisi terbaik. Insiden yang dialami Acosta menjadi keuntungan bagi Martin yang akhirnya berhasil merebut posisi keempat dari Marquez. Persaingan pun berlanjut antara Martin dan Marquez, dengan keduanya saling berusaha mengungguli satu sama lain. Marquez yang awalnya optimis mengincar podium terlihat harus berjuang ekstra keras untuk mempertahankan posisinya. Sementara itu, Bastianini tampak tenang di barisan terdepan. Pembalap Ducati Lenovo tersebut menjaga jarak aman dari rival-rivalnya yang sibuk bersaing di belakang. Konsistensi Bastianini dalam menjaga kecepatan dan posisi terdepan menunjukkan kualitas balapannya yang terus meningkat musim ini. Ia memanfaatkan keunggulan teknis Ducati serta konsentrasinya untuk tetap fokus di lintasan. Di lap ke-7, Martin yang berada di posisi ketiga sukses menyalip Bagnaia, dan mengklaim posisi kedua. Meskipun Bagnaia berusaha memberikan perlawanan, Martin yang tampil agresif berhasil mempertahankan posisinya dan terus memperlebar jarak. Bastianini yang berada di posisi pertama hanya perlu menjaga kestabilan agar tidak tersusul. Memasuki 2 lap terakhir, Martin dan Bagnaia kembali terlibat duel sengit. Bagnaia sempat mencoba memanfaatkan kesalahan Martin yang sedikit melebar di tikungan, namun Martin sigap menutup celah, memastikan dirinya tetap di depan Bagnaia. Pertarungan keduanya membuat penonton terpukau, terutama dengan ketangguhan Martin dalam bertahan dan ketekunan Bagnaia yang terus menekan. Pada akhirnya, Enea Bastianini menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race Thailand tanpa ada satupun yang mampu mengejar dominasinya. Jorge Martin berhasil menyelesaikan balapan di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia harus puas di urutan ketiga. Marc Marquez, yang sebelumnya terlihat memiliki peluang untuk naik podium, harus merelakan posisinya di urutan keempat. Meski gagal mencapai podium, Marquez tetap tampil impresif di balapan ini, namun jelas bahwa Ducati unggul dalam hal kecepatan di lintasan. Kemenangan Enea Bastianini di sprint race Thailand ini membuktikan bahwa pembalap Ducati Lenovo tersebut tengah berada dalam performa terbaiknya. Bastianini mampu mengatasi tekanan, dan tetap tenang sepanjang balapan, dengan strategi matang dan skill mumpuni. Keberhasilan ini semakin menegaskan posisinya di jajaran pembalap elit MotoGP, terutama dalam persaingan ketat di musim ini.
Keunggulan Bastianini di Thailand menunjukkan kesiapan mental dan fisiknya, serta kemampuan adaptasinya terhadap karakter lintasan. Jika performa ini dapat dipertahankan, ia berpeluang menjadi pesaing kuat dalam balapan utama dan bahkan untuk gelar juara di masa depan. Sprint Race MotoGP Thailand menjadi ajang yang memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di kelas utama. Dominasi Enea Bastianini yang tak tersaingi, ketangguhan Jorge Martin, dan konsistensi Francesco Bagnaia memberikan warna tersendiri dalam balapan ini. Sementara Marc Marquez harus puas finish di posisi keempat, performanya tetap menunjukkan kualitas sebagai pembalap papan atas. Dengan hasil ini, persaingan di sirkuit Thailand memberikan gambaran jelas akan ketangguhan para pembalap Ducati, serta tantangan besar bagi para rival untuk merebut posisi teratas di balapan utama yang akan digelar esok hari. Marc Marquez alami crash di kualifikasi MotoGP Thailand. Dugaan sabotase Desmos edisi GP23 diungkap Mauro Grasili. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing yang telah memberikan berbagai kejutan dengan kecepatan Desmos edisi GP23 di musim ini, mengalami insiden crash saat menjalani sesi kualifikasi MotoGP Thailand. Kejadian ini terjadi di sirkuit Buriram, Thailand, ketika Marquez tengah memacu motornya dalam upaya mencatatkan waktu tercepat. Insiden ini menimbulkan spekulasi kuat terkait masalah teknis pada motor Desmos edisi GP23 yang dikendarainya, terutama setelah muncul dugaan sabotase yang diungkap oleh Mauro Grasili, kepala. Sesi kualifikasi di Buriram berjalan sangat kompetitif, dengan para pembalap berusaha keras memperoleh posisi start terbaik untuk balapan utama. Marquez, yang kerap menonjol sebagai pembalap tercepat di sesi latihan sebelumnya, diakini memiliki peluang besar untuk meraih pole position. Namun, insiden tak terduga ini membuatnya harus menelan kekecewaan setelah gagal menyelesaikan lap tercepatnya. Menurut laporan awal, motor Marquez terlihat tidak stabil sesaat sebelum crash. Dia kehilangan kendali di tikungan cepat, dan meskipun berusaha keras mengembalikan kontrol, akhirnya harus terjatuh. Marquez sendiri terlihat dalam kondisi yang baik setelah insiden tersebut, namun Desmos edisi GP23 miliknya mengalami kerusakan cukup parah. Insiden ini langsung menjadi sorotan, terutama mengingat performa Desmos edisi GP23 yang biasanya tangguh di tangan Marquez. Mauro Grasili mengungkapkan kecurigaan bahwa crash yang dialami Marquez bukanlah insiden biasa. Grasili, yang dikenal dekat dengan Marquez dan sangat memahami karakteristik Desmos edisi GP23, mengungkapkan kemungkinan adanya sabotase yang berdampak pada kestabilan motor. Ia menjelaskan bahwa beberapa bagian teknis di Desmos edisi GP23 Marquez menunjukkan indikasi perubahan tak biasa yang bisa mempengaruhi performa motor di lintasan. Mar adalah pembalap yang sangat paham karakter motornya. Dia bisa merasakan detail terkecil dari perubahan performa motor, dan dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa hal yang terasa janggal pada Desmos edisi GP23. Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apa yang terjadi, ujar Grasili kepada media. Grasili menambahkan bahwa tim Gresini Racing telah melakukan pengecekan teknis beberapa kali sebelum sesi kualifikasi, dan semua parameter Desmos edisi GP23 seharusnya berada dalam kondisi optimal. Namun, fakta bahwa Marquez kehilangan kendali pada titik yang tidak lazim membuatnya mempertimbangkan kemungkinan adanya intervensi di luar kendali tim. Desmos edisi GP23, meskipun bukan versi terbaru seperti Desmos edisi GP24 yang dipakai oleh pembalap-pembalap Ducati lainnya, telah menunjukkan performa luar biasa di tangan Marquez. Pembalap Spanyol tersebut telah beberapa kali berhasil mengungguli para pembalap dengan motor GP24, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak, termasuk para petinggi Ducati. Kinerja Marquez di Gresini Racing bahkan beberapa kali membuat bos Ducati, Grasili, tercengang, terutama ketika Marquez berhasil mencatatkan waktu yang bersaing dengan para pembalap pabrikan. Kecepatan Desmos edisi GP23 ini menjadi sorotan, dan beberapa spekulasi menyebut bahwa performa tersebut mengganggu keseimbangan di internal Ducati. Adanya kecurigaan sabotase semakin memperkuat teori bahwa Desmos edisi GP23 yang dipakai Marquez mungkin sengaja mengalami gangguan agar tidak terus-menerus mendominasi. Grasili pun menyinggung tekanan yang muncul dari persaingan antara tim satelit dan tim pabrikan, yang seringkali memiliki kepentingan berbeda. Ini bukan pertama kalinya kami melihat ketegangan antara tim satelit dan pabrikan. Tetapi, kami akan memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan menghentikan ambisi Marquez untuk terus tampil maksimal, lanjut Grasili. Marquez, yang dikenal dengan ketangguhannya di lintasan, terlihat tenang menanggapi insiden ini. Dalam wawancaranya setelah crash, Marquez mengatakan bahwa dirinya akan kembali berusaha maksimal di sesi berikutnya. Ini adalah bagian dari tantangan dalam balapan.
Saya tahu tim akan melakukan yang terbaik untuk memeriksa motor, dan saya siap memberikan yang terbaik di balapan utama, ujarnya singkat. Gresini Racing sendiri langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap Desmosedici GP23. Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kendala teknis atau sabotase yang bisa membahayakan keselamatan Marquez dan kinerja tim secara keseluruhan. Mauro Grasili menekankan bahwa investigasi ini bukan sekadar untuk mencari akar masalah, tetapi juga memastikan integritas dan keamanan tim di tengah persaingan yang semakin ketat. Ducati hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan sabotase yang disampaikan Grasili. Namun, rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Ducati mungkin akan memberikan klarifikasi terkait isu ini untuk menjaga reputasi dan kredibilitas mereka sebagai pabrikan. Rivalitas antara Marquez dengan para pembalap tim pabrikan Ducati, terutama dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, juga semakin meningkat, dengan hasil-hasil impresif yang dicatatkan Marquez sepanjang musim ini. Kejadian ini semakin memanaskan suasana di pedok MotoGP, khususnya bagi para penggemar yang penasaran akan persaingan ketat antara Marquez dan Ducati. Pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah Marquez mampu mengatasi semua tekanan ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di atas Desmosedici GP23? Dan jika benar ada sabotase, sejauh mana hal tersebut mempengaruhi peluang Marquez untuk merebut kemenangan di Thailand? Sementara itu, para pendukung Marquez berharap agar Gresini Racing dapat menemukan solusi cepat dan Marquez bisa kembali bersaing dengan penuh percaya diri. Balapan di Thailand ini akan menjadi ujian besar bagi Marquez dan timnya, terutama dalam upaya mereka mempertahankan performa hebat Desmosedici GP23 di tengah persaingan yang semakin sengit dan kontroversi yang kian memanas. Marc Marquez tercepat di sesi praktis MotoGP Thailand. Performa Desmosedici GP23 bikin Davide Tardozzi kagum. Sirkuit internasional Chang kembali menjadi saksi ketangguhan Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, yang mengukir hasil impresif di sesi praktis MotoGP Thailand. Mengendarai Desmosedici GP23 bersama Gresini Racing, Marquez kembali berhasil jadi tercepat mencatatkan waktu 1 menit 29,165 detik. Menungguli beberapa pembalap yang menggunakan GP24 milik pabrikan. Tidak hanya para penggemar yang terpukau, namun hasil ini juga menuai kekaguman dari bos Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Sebagai salah satu bintang utama Gresini Racing, Marquez menunjukkan bahwa Desmosedici GP23 yang ia kendarai masih memiliki potensi besar, meski motor ini dianggap tertinggal secara teknis dibandingkan GP24. Tardozzi, yang menyaksikan langsung sesi latihan bebas ini, mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Marquez yang mampu memaksimalkan kecepatan GP23 di trek lurus panjang dan tikungan tajam. Chang International Circuit. Pada sesi praktis yang berlangsung dalam kondisi panas dan lembab khas Thailand, Marquez terlihat mampu beradaptasi cepat dengan GP23, menguasai trek dengan baik meski berada di bawah tekanan parah rival. Dari awal sesi, Marquez memanfaatkan setiap laps untuk mencari racing lane terbaik, dan mencoba menyesuaikan pengaturan pada Desmosedici GP23 yang ia gunakan. Chang International Circuit, dengan panjang lintasan 4,6 km, dan 12 tikungan menantang, terkenal sebagai trek yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kontrol motor. Disinilah keahlian Marquez terbukti, terutama di tikungan tajam seperti turun 3 dan turun 12, di mana ia mampu menjaga stabilitas GP23, menekan limit motor di setiap laps. Menunjukkan bahwa ia berada di level yang kompetitif jelang balapan utama. Hasil ini sangat memuaskan bagi Gresini Racing, yang baru musim ini mempercayakan Marc Marquez sebagai pembalap utama mereka. Dengan performa gemilang di sesi latihan bebas ini, Marquez menegaskan bahwa GP23 masih sangat kompetitif, asalkan dikendarai dengan skill tinggi dan pemahaman teknis yang mumpuni. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, terlihat takjub melihat pencapaian Marquez. Meski GP23 sejatinya kalah teknologi dibandingkan GP24 yang digunakan oleh tim pabrikan, Marquez justru berhasil menunjukkan bahwa motor ini masih bisa bersaing di lintasan. Tardozzi mengakui bahwa ia sangat terkesan dengan kemampuan Marquez dalam mengontrol GP23, serta teknik dan pengalaman yang ia bawa ke dalam balapan. Saya harus akui, Marquez membuat Desmosedici GP23 terlihat seperti motor yang masih berada di level tertinggi. Kecepatan yang ia tunjukkan, dan konsistensi di setiap tikungan adalah bukti dari kemampuan luar biasa yang ia miliki. Bagi saya, ini adalah performa yang sangat mengesankan, ujar Tardozzi setelah sesi latihan. Tidak hanya memuji kemampuan Marquez secara pribadi, Tardozzi juga menyinggung betapa pentingnya feedback yang diberikan Marquez pada Desmosedici GP23.
Pengalamannya dengan berbagai motor selama bertahun-tahun membuat setiap masukan dari Marquez berharga bagi tim Ducati. Meskipun ia berada di bawah bendera Gresini Racing, pengaruh Marquez tetap terasa pada pengembangan teknis motor Ducati di musim ini. Sesi latihan bebas ini kembali memperlihatkan kekuatan Marquez dalam memanfaatkan sepenuhnya potensi Desmosedici GP23. Motor yang ia gunakan memiliki spesifikasi yang lebih tua dibandingkan GP24, namun Marquez mampu menunjukkan bahwa ia tidak kalah cepat dari pembalap yang menggunakan teknologi lebih mutakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa motor sekelas GP23, di tangan pembalap seperti Marquez, masih bisa diandalkan di lintasan. Dalam beberapa kesempatan, Marquez juga mengungkapkan betapa pentingnya setiap sesi latihan ini baginya untuk menyesuaikan motor dengan gaya balapnya. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan teknis, ia merasa GP23 tetap memberikan rasa nyaman dan stabil di lintasan. Adaptasi Marquez terhadap karakteristik GP23 yang lebih bertenaga di putaran tengah, namun kurang stabil di tikungan, memperlihatkan pengalaman balap yang sangat matang. Kegemilangan Marquez di sesi praktis ini berpeluang besar baginya untuk kembali meraih kemenangan pada MotoGP Thailand akhir pekan ini. Kecepatan dan stabilitas yang ia tunjukkan selama latihan mengisyaratkan bahwa Marquez siap untuk bersaing dalam perebutan posisi teratas. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim ini, Marquez menyadari bahwa setiap poin akan sangat berarti dalam perebutan posisi di klasemen akhir. Menjadi tercepat di praktis juga memberi angin segar bagi Gresini Racing, yang selalu mendukung penuh Marquez dalam menghadapi kompetisi ketat dengan tim pabrikan. Dengan kepercayaan dari Gresini Racing dan keahlian yang ia miliki, Marquez akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik di Thailand. Perjalanan Marquez bersama Gresini Racing memang penuh tantangan, namun dengan dukungan teknis yang terus dikembangkan dan kehadiran sosok penting seperti Davide Tardozzi yang mengakui kekuatan GP23 di tangan Marquez, optimisme semakin besar bahwa Marquez akan mampu memberikan kejutan pada balapan utama. Apakah Marquez akan mampu mempertahankan performa impresifnya dan menambah catatan bagus di MotoGP akhir pekan ini? Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, telah menunjukkan performa luar biasa di MotoGP musim ini, dengan meraih 3 kemenangan. Namun, Gigi Dall'Igna, bos Ducati, skeptis tentang klaim bahwa Marquez telah kembali ke puncak performa dengan cepat hanya dengan modal Desmosedici GP23, dan dukungan tim satelit Gresini Racing. Musim ini, Marquez mencatatkan kemenangan di MotoGP Australia, San Marino, dan Aragon. Kemenangan terakhirnya di Phillip Island menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi, di mana ia berhasil menyalip Jorge Martin dalam 3 laps terakhir. Kembalinya Marquez ke podium di MotoGP Amerika Serikat, di mana ia finish kedua, semakin menguatkan posisinya di klasemen dengan 345 poin, menempatkannya di posisi ketiga. Sebelum bergabung dengan Gresini Racing, Marquez mengalami masa sulit di Honda, bahkan tidak meraih kemenangan selama 3 tahun. Peralihan ke tim baru ini telah memungkinkannya untuk kembali bersaing di barisan terdepan. 3 podium kedua, dan 3 podium ketiga yang diraihnya di MotoGP 2024 menunjukkan bahwa ia telah menemukan kembali ritmenya. Dall'Igna memberikan pujian terhadap Marquez, mengakui bahwa prestasinya adalah hasil dari comeback yang mengesankan. Ia menyebut bahwa Marquez mampu mendekati para pembalap terdepan, dan terlibat dalam duel yang menegangkan, menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik. Pernyataan Dall'Igna mencerminkan keyakinannya bahwa meskipun Marquez menunjukkan performa luar biasa, ada keraguan tentang seberapa cepat seorang pembalap bisa kembali ke puncaknya setelah berpindah tim. Namun, Marquez telah membuktikan sebaliknya dengan menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga meraih kemenangan di musim pertamanya bersama Gresini Racing. Marquez, yang kini berusia 31 tahun, yang akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati di musim depan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilannya di musim ini mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam dunia MotoGP yang kompetitif, kemampuan Marquez untuk beradaptasi dengan cepat dan bersaing di level tinggi menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan luar biasa. Kesimpulannya, meskipun Dall'Igna meragukan seberapa cepat Marquez dapat kembali ke performa puncaknya, prestasi yang telah ditunjukkannya di musim ini membuatnya tak terbantahkan sebagai salah satu pembalap yang paling berbakat dalam sejarah MotoGP. Keberhasilannya di Gresini Racing merupakan bukti bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa hasil yang luar biasa, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun.